Nah, jadi erupsi gunung ini adalah sebuah peristiwa keluarnya sebuah material dalam berupa lava sama gas abu vulkanik dan bebatuan yang keluar dari permukaan melalui kawah bumi. Oke. Ketika dia goyang, terguncang seperti itu, dia akan meluapkan semua isi di dalam perut gunung itu. Ini bisa keluarnya percikan api lah, asap lah. Itu karena apa, Bu? KKN Karya Kreatif Nusantara. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Narasumbernya sudah ini kah, Mas Fail? Sudah Nggak tahu Kak, Pak, kalau hari ini kita di lab IPA, Guru apa nih Bu Pipitnya nih? guru fisika, Pak. Oh, berarti nanti kita banyak bicara di lab IPA nih ya? Betul. Ya sudah, nggak usah terlalu banyak bicara kita di sini ya. Langsung ke lab IPA ya. Let's go. Oke, yuk. Bawa. Pak, ada apa nih, Pak? Kita Pak. Dah, nggak ngerti? Lah, gimana Mas Fail? Nggak tahu juga nih, Pak. Kasih info dong. Ayo, di mana nih lab IPA-nya, Mas? Sini, Pak. Sini, Pak. Sini ya, Ya. kita masuk dalam ya. Masuk, Pak. Apa yang kita bicarakan, tonton terus video kita. Untuk kegiatan simulasi kita pada hari ini. Halo. Di sini Ibu perhatikan kalian sudah cukup mempersiapkannya dengan baik ya. Jadi hari ini kita ada 3 simulasi bencana. Tapi sebelumnya kita kedatangan tamu. Nggak apa-apa, ngobrol aja. Nah, mungkin saya nih mendadak datang ya. Gara-gara tadi katanya Mas Fail, Bu Pipit bilangnya nggak mau ngobrol di podcast di ruang studio. Jadi ngobrolnya di sini. Kenapa Bu Pipit kepengin ngobrol di sini? Takutnya nanti kalau kita ngobrolnya di sana, kita akan mengguncangkan Oke. studio podcastnya Nusantara kayaknya ya. Ya. Seperti itu. Karena jumlah siswanya juga banyak ya. Iya. Kalau Semua ngobrol- nanti kayaknya di sana ya. Takut kepanasan. Kamu takut kepanasan. Nah, ngomong-ngomong ini apa yang sudah dipersiapkan nih Bu? Ini ngapain nih Bu? Pipit, ini lagi Jadi, hari pembelajaran ini apa nih? kami pembelajaran TIPAS. Oke. Hari ini sedang membahas tentang simulasi bencana alam. Mm-mm. Seperti itu. Simulasi bencana alam. Berarti Bu, ini anak-anak nih diajarin tentang penyebab bencana alam atau gimana? Ya, jadi sesuai dengan tema kami di Project TIPAS ini itu anak-anak nanti akan mempelajari Mm-mm. bagaimana penyebab terjadinya bencana alam yang Oke. sering terjadi di Indonesia, Oke. cara menanggulanginya seperti apa, akibatnya juga seperti apa, seperti itu. Nah, buat anak-anak dia dilihat, diperhatikan, guru-guru cerdas seperti Bu Pipit ini, ilmu itu sangat penting, ya kan Bu Pipit ya? Iya, benar. Jangan meremehkan guru-guru Nusantara. Nah, kalau sendiri Bu Pipit guru apa nih? Kenapa? Guru apa di sekolah Nusantara? Kalau dulu kita ngajarnya fisika, tapi Oke. karena sekarang kurikulum merdeka, jadinya project pembelajaran PIPAS namanya. Oh, pipa. Ya, project ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh, oke. Bu Pipit, ini kan saya lihat nih ada apa 3 Iya. karakter bencana nih kayaknya ya. Ada 3 karakter ya. 3 maketnya, Pak. 3 magnet. Oke. Ini bencana apa nih? Jadi Oh, yang ini. pertama ini bencana alam tsunami. Tsunami. Oke. Berarti nanti Nanti anak-anak akan dipraktekkan. memperagakan Oke. bagaimana bencana alam tsunami itu terjadi gitu. Oh. Dari penyebabnya seperti apa nanti mereka akan simulasikan. Oh, oke. Seperti itu. Terus yang kedua ini? Iya, yang bencana berikutnya apa nih, ini Bu? bencana alam banjir. Mereka sudah membuat juga maket atau simulasi untuk bencana alam banjir, di mana nanti di sini ada genangan air yang penuh dengan sampah-sampah. Mereka juga udah bikin alat peraga untuk membuat hujan seperti itu. Tuh, berarti kalau banjir bukan karena pemerintahnya juga. Berarti warganya harus menjaga kebersihan. Salah satunya seperti itu. Iya. Langsung Kemudian, ketiga nih apa yang nih, Bu? terakhir ini walaupun tidak terjadi di Balikpapan tapi sering terjadi di Indonesia. Jadi yang ketiga ini adalah gunung meletus. Oh, gunung meletus. Iya. Nah, dari 3 makin nih, mana nih yang mau dipraktekkan dulu, Bu? Boleh sembarang dari mana? Dari sini, dari sana boleh. Kayaknya dari situ dulu sih ya. Oke. Kalau gunung meletusnya nanti dulu nih. Iya, jadi nanti saya persilakan ke anak-anak dulu untuk menjelaskan bagaimana itu tsunami, bagaimana terjadinya, penyebabnya, seperti itu ya Pak. Oh, oke. Silakan.
Nah, ini kan saya dilihat ada tsunami. Nah, Indonesia kan dikenal sebagai negara maritim, jadi banyak banget lautannya. Nah, kita ini ngambil tsunami karena sering terjadi. Nah, jadi kalau tsunami kan bisa terjadi karena misalkan gempa atau tidak ada letusan gunung berapi. Nah, jadi ombaknya makin besar, menghapus semua yang ada di atas pantai. Jadi hancur misalkan pohon ini, mobilnya ataupun Rumah. ini. Coba disimulasikan. Simulasinya seperti apa? Ya, simulasinya seperti ini. Jadi awalnya seperti biasa lah, pantai ada ombak-ombak kecil gitu kan. Tapi kalau misalnya ada tsunami, tiba-tiba air laut sebenarnya surut, terus tiba-tiba ada ombak besar datang dan menghapus semuanya tuh. Bisa dilihat semuanya disapu dan harusnya menghancurkan semua infrastruktur yang ada di sekitar pantai. Karena goncangan ya? Iya. Nah, goncangan ini timbul karena apa? Kan yang saya tahu kan berita tuh karena ada gelombang apa, patahan apa, itu apakah benar atau gimana? Biasanya sih terjadi karena adanya gempa bumi biasanya. Terus itu yang kedua juga ada biasanya longsor bawah laut. Yang ketiga itu ada gunung api meletus di bawah laut. Sehingga ombaknya akan naik. Jadi kan ketika pantai itu tenang, biasanya kan hanya ada ombak-ombak kecil seperti ini. Jadi ketika seperti yang dijelaskan tadi, penyebabnya itu gunung meletus di bawah laut atau ada gempa di bawah laut. Jadi airnya itu pertama akan surut dulu. Lama-kelamaan tiba-tiba akan menjadi ombak yang sangat besar. Nah, seperti ini. Jadi ini ceritanya gerakan dari bawah laut nih. Ini, Pak. Seperti ini. Cara nanggulannya gimana? Jadi supaya kira-kira tidak terjadi tsunami ini bagaimana caranya? Cara menanggulanginya sebelum terjadi kita harus pasang sistem peringatan diri. Kemudian kita mengedukasi ke masyarakat tentang tanda-tanda tsunami. Kemudian kita membuat jalur evakuasi. Nah, itu sebelum terjadinya. Jika setelah terjadinya, kita segera lari ke tempat yang tinggi dan yang terpenting jangan pernah panik. Kemudian kita ikuti instruksi dari pengaman. Nah, kalau ciri-ciri mau tsunami itu apa? Kan kita harus tahu dong. Kan pasti teman-teman di sini sama ibu guru nih kan sering ke pantai nih. Ya kan, pasti kan ada sesuatu hal yang menandakan bahwasanya ini kan akan terjadi tsunami seperti itu. Ada nggak yang bisa dari saya pribadi ini yang nggak tahu tentang tanda-tanda tsunami bisa jadi tahu gitu loh? Biasanya sih airnya akan surut dulu. Surut. Ya, lama-lama akan naik airnya dan akan langsung menyapu semua infrastruktur yang ada di pantai situ. Nah, surut nyurut airnya itu surut tuh sampai berapa meter? Biasanya sih kan pasti ada lah minimal ya Bu Pipit ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan kita udah punya BMKG, jadi kalau ada tanda bencana alam itu biasanya itu udah ada peringatan dini sebelumnya. Jadi seperti yang udah dijelaskan sama anak-anak tadi, ketika nanti ada gejala-gejala yang muncul seperti misalkan hewan-hewan itu kan biasanya kalau mau ada bencana alam mereka pasti akan migrasi ya Mas ya, karena mereka instingnya tuh lebih kuat gitu dibandingkan manusia. Jadi itu udah ada tanda-tanda, salah satu tandanya. Kemudian ketika kita lagi bermain nih ceritanya di pantai, tapi kita tidak tahu kalau ternyata ada peringatan dini kalau adanya tsunami. Jadi ketika di pantai tiba-tiba tuh air surut menjauhi bibir pantai, itu udah harus waspada. Jangan malah mendekati pantai. Biasa kan orang-orang tuh suka memviral-viralkan gitu ya. Jadi ketika, kenapa airnya surut? Kenapa tiba-tiba ada ombak yang sangat besar? Jangan malah diem dan merekam, tapi harus segera menyelamatkan diri. Gitu. Ini khusus Bapak buat ibu gurunya nih, mau nanya nih Bu. Tsunami ini apakah di seluruh Indonesia hampir kena tsunami pulau-nya? Bukan akan ya, maksudnya apakah ada pasti terjadi nih di seluruh Indonesia pulau-pulaunya? Karena kan yang saya tahu nih ada beberapa pulau yang dilewati Samudra Hindia, ada yang dilewati Selat Makassar, ada yang dilewati Samudra Pasifik, ya kan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan apakah di seluruh Indonesia ini pulau-pulaunya nggak semuanya atau semuanya nggak mandang itu dilewatin A, B, C, D atau gimana Bu?
Jadi sebenarnya kalau tsunami ini seperti yang udah dijelaskan tadi, salah satu penyebabnya itu kan gempa bawah laut, terus ada gunung Merapi yang ada di bawah laut. Jadi kalau misalkan wilayah Indonesia atau kepulauan Indonesia yang dimana laut di dalamnya itu ada gunung Merapinya, yang bisa kemungkinan untuk meletus seperti itu, atau yang dilewati sama pegunungan yang di bawah laut itu tadi yang kemungkinan bergerak terus ini kan Mas. Jadi Pak ini jadi itu yang bisa menjadi pulau yang mungkin kena dampak tsunami. Jadi nggak semuanya mungkin di Indonesia, tapi namanya juga takdir ya Pak ya. Jadi kita nggak tahu misalkan Balikpapan nih aman, nggak ada gunungnya, tapi bisa aja suatu saat kan. Iya, jadi kita sebenarnya sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat itu setidaknya bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Jadi untuk menghindari hal-hal yang demikian. Kan memang kan dalam Al-Quran jelas kan Bu ya, bahwasanya kita harus sama alam tuh harus bersahabat ya Bu. Iya betul. Kalau takdir itu ya tergantung yang di atas. Walaupun mau ada peringatan dini kah ataupun ada peringatan apa, kalau Allah sudah menakdirkan harus tsunami ya tsunami. Iya. Harus ada yang jadi korban ya jadi korban ya kan, seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa menjaga diri. Ya benar. Intinya mengetahui dulu lah Bu, ya kan seperti itu. Nah karena saya lihat itu banyak sih, karena anak-anak sekolah ini harus penting, karena anak-anak zaman sekarang itu kan harus banyak pengetahuan, termasuk bencana alam seperti itu gitu. Ada lagi Bu Pipit yang mau dijelaskan selain ini? Jadi ini untuk tsunami. Yang kedua kita punya bencana banjir. Jadi yang kedua ini adalah simulasi banjir yang sering terjadi di Balikpapan dan sekitarnya ya Pak ya. Setiap provinsi pasti ada. Iya, jadi ini lebih baik anak-anak aja yang langsung menjelaskan, silakan. Jadi di sini kami membuat simulasi banjir. Banjir itu adalah meluapnya air dari parit-parit yang tergenang oleh sampah. Bisa juga banjir terjadi karena curahnya hujan yang melebihi kapasitas dari biasanya. Jadi cara menanggulangi banjir itu bisa dengan mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi, dan juga cara mengatasi banjir adalah menggunakan sistem drainase. Sistem drainase sendiri itu adalah mengurangi air pada limbah parit atau membuat parit sehingga aliran parit itu lancar. Oke, bisa dijelasin di sini kalian udah bikin apa aja gitu untuk mensimulasikannya? Jadi di sini kami membuat sistem hujan dari alat yang kita bikin sendiri dengan menggunakan sistem tekanan udara. Langsung diperagakan mungkin ya Pak ya? Iya langsung. Nih mereka membuat hujan dengan sistem tekanan udara, jadi dipompa dari sini Pak. Nah ini adalah contoh hujan yang melebihi dari biasanya. Harusnya ada ini simulasi petirnya. Efek aja Pak. Nah karena di sini banyak parit yang tergenang oleh sampah sehingga sistem drainase tidak bekerja dengan lancar dan meluapnya air karena tersumbatnya aliran pada parit. Banyak sampah-sampah. Banyak sampah. Hujan angin berarti hujannya digerak-gerakin gitu. Gerak-gerakin. Pompa yang kenceng. Ini kalau hujannya kalau dari malam sampai pagi nih ya kan, yang sering terjadi tuh kayak gitu kan ya. Sudah paritnya banyak sampahnya, aliran airnya tidak lancar, terus curah hujan dari atas ini juga mempengaruhi kan Pak, jadinya menggenangi itu nggak bisa jalan baik. Sekarang untuk cara mengatasi banjir ini bisa berkurang yaitu dengan cara membersihkan sampah yang ada pada parit dan menggunakan sistem drainase kembali, yaitu dengan cara bersihkan sampah. Sampahnya diangkutin berarti ya? Sampahnya diambil. Plastiknya. Nah ini salah satu cara untuk menanggulangi banjir. Jadi drainasenya itu dibuka kembali. Airnya. Dari sebelah sini. Karena sistem drainase yang lancar,
Dan juga sekarang banjir pun sudah teratasi dengan cara menggunakan sistem drainase. Dari sini juga kelihatan ya dampak-dampak terjadinya banjir ya. Iya. Apa aja tuh kira-kira dampaknya? Dampak terjadinya banjir bisa membuat kawasan-kawasan daerah sekitar menjadi rusak atau hancur karena sistem aliran air melebihi kapasitas sehingga menaik ke rumah warga. Ini contohnya di sini ada lapangan tanah kosong yang hancur karena rusaknya terkena air banjir tersebut. Sebenarnya dari kalian menjelaskan ini kan bahwasanya kita semua harus sadar bahwa sampah itu yang menjadi penyebab utamanya sebenarnya. Walaupun drainasinya dibuat selebar apapun, tapi kalau kesadarannya masyarakat minim, Betul sekali. nggak bisa ya Bu ya. Iya, betul. Jadi walaupun kita tuh tidak membuang sampah itu secara langsung ke perairan, tapi kan ketika kita membuang sampah itu di sekitar lingkup darat gitu, ketika hujan, maka sampah itu akan larut ke perairan seperti itu. Jadi ketika udah larut ke perairan, maka akan menyumbat drainase yang harusnya lancar, tersumbat oleh sampah, tertutup sampah, jadi airnya meluap. Sudah dapat curah hujan dari atas, baru dari drainase atau dari perairan ini akan meluap, jadi seperti itu akibatnya. Banjir kemana-mana, merusak struktur tanah, merusak bangunan. Kalau misalkan ini semakin tinggi curah hujannya, pasti dia akan naik ke atas permukaan seperti itu. Di satu sisi juga penghijauan itu sangat penting sebenarnya. Iya, betul. Karena kan banjir itu juga bukan karena sampah atau drainasi besar, karena kurangnya tumbuhan-tumbuhan di sekitar pohon-pohon, adanya pohon-pohon itu kurang gitu ya kan, seperti itu. Dan nih apa nih yang ingin sampaikan terhadap banjir? Karena kan ini kan kalian-kalian nih sebagai anak sekolah nih ya kan, karena banjir ini hampir setiap kota pasti ada nih ya kan. Apa nih? Iya, kalian punya pesan nggak nih pesan-pesannya buat teman-teman kalian supaya kita juga mengurangi banjir, bencana banjir yang sering terjadi di Balikpapan juga khususnya kan? Jadi pesan-pesan yang ingin kita sampaikan yaitu jangan membuang sampah sembarangan jika tidak ingin terjadi banjir seperti yang kita simulasikan di sini. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Termasuk kalian nih buang sampah pada tempatnya atau sembarang tempat nih? Tempatnya dong, Mbak. Oh ya, sudah gitu. Dibuktikan tuh dosa dari luarannya, dalemannya. Kan Anda di sekolah Nusantara. Jagalah kebersihan Nusantara. Ya kan, Bu? Iya, betul. Oke. Selain ini apalagi Bu Pipit? Ada lagi? Kami ada yang ketiga. Mau praktek apa nih Bu Pipit? Jadi yang berikutnya ini ada Gunung Meletus. Oke. Ya, walaupun tidak pernah terjadi di Balikpapan karena kita tidak punya gunung Merapi, gunung api yang aktif. Ini sering terjadi juga di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oke. Tuh. Silakan. Langsung ya Pak ya? Ya langsung. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari gunung meletus atau erupsi gunung. Nah, jadi erupsi gunung ini adalah sebuah peristiwa keluarnya sebuah material dalam berupa lava sama gas abu vulkanik dan bebatuan yang keluar dari permukaan melalui kawah bumi. Ya, jadi penyebabnya ini juga karena adanya terjadi pergeseran lempeng di bawah ya. Ya, jadi karena retakan tersebut akhirnya mempercepat keluarnya magma ke dalam permukaan bumi gitu. Kalau boleh tahu isinya dalam gunung ini apa sih? Isi perutnya ada batu-batuan, ada lava. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan ke gunung kan Mas, biasanya Pak ada ini asap-asap dari benar kan, seperti itu. Jadi ketika ada pergerakan lempeng bumi, itu tadi kayak orang ibaratnya kayak mau muntah gitu loh. Nah, sama gunung ini juga kayak gitu. Bisa kayak gitu ya. Ketika dia goyang, terguncang seperti itu, dia akan meluapkan semua isi di dalam perut gunung itu. Ini sebelum praktis, saya sebenarnya penasaran sih sama gunung nih. Kenapa? Kok bisa terjadi kayak menghasilkan sebuah tadi lava langsung bisa keluarnya percikan api lah, asap lah. Itu karena apa, Bu? Jadi di dalam, kalau misalkan kita mempelajari struktur bumi, di dalam inti bumi itu kan kita memang punya panas bumi ya, Pak ya. Termasuk salah satunya itu tadi aliran lava yang seperti ada contoh di sini. Nah, jadi ketika ada pergeseran lempeng bumi di bawah ini seperti gempa dan lain-lain,
Jadi yang harusnya ada di dalam perut bumi itu semuanya naik ke atas. Seperti itu. Semakin kencang geserannya itu tadi, pergeserannya itu tadi, maka semakin banyak pula yang akan dikeluarkan oleh si gunung ini tadi. Seperti itu. Jadi memang sudah ada di dalam. Sudah dalam ya. Mungkin intinya sudah dari Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk ada isinya kayak gitu ya, Bu ya. Memang. Banyak hal sih sebenarnya di sini itu yang kita bisa kita ambil ya. Dari ilmu alam ini seperti ini, dari tsunami, banjir yang sekarang ini lagi proses ini Merapi. Tapi sebenarnya dari ketiga praktek ini memang hal-hal yang sering terjadi ya, khususnya di Indonesia, dan mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa lebih memahami dan memperhatikan lingkungan dan alam, karena kita harus bersahabat dengan alam, karena kalau kita nggak bisa bersahabat dengan alam pun juga nggak bisa bersahabat dengan kita ya, seperti itu. Ini kalau di sini anak SMA, SMK atau apa Bu Pipit? Ini SMK semua. SMK ya, jurusan? Farmasi. Ini? TKJ. Itu? TKJ. Perwakilan kelas. Oh, perwakilan kelas. Oke. Berarti ilmu PIPAS ya namanya? Iya. Ini semua jurusan ada Bu ya? Iya, kalau untuk kurikulum Merdeka sekarang SMK itu kelas 10 mempelajarinya PIPAS, Pak. Jadi Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial itu digabung jadi belajar IPA, belajar sosial gitu. Ya mungkin langsung bisa dipraktekkan lah. Mungkin. Yang pertama ini apa? Ini tuh ceritanya kayak asap gitu loh. Asap. Ya. Kalau erupsi kan pasti asap dulu ya. Iya benar. Kuning asapnya. Harusnya merah ya, Pak. Oke. Jadi sebelum meletus asapnya kayak gitu dulu ya? Iya. Keluar asap. Biasanya warnanya ya kayak warna asap-asap pada umumnya. Iya. Cuma kalau makin pekat kan makin hitam. Iya benar. Ayo, kemudian Pakai sabun sunlight. Iya. ini ceritanya simulasi lavanya. Sudah. Nah, apa biar banyak? Ya. Guys. Kemudian kalian nih sebelum sebelum sekolah di sini tahu nggak pernah praktek kayak gini nggak? Sebelumnya? Belum pernah. Ya, belum. Berarti pertama kali pas sekolah di sini baru. Bismillah, hati-hati ya. Nanti melambung ke atas nih. Iya. Wih. Oke. Ini lavanya yang keluar dari Gunung Merapinya seperti ini. Gunung letusnya. Ini pengaruh dari dalam gunung ya Bu ya, karena tadi karena ada goncangan ke apa seperti itu ya. Ada patahan lempengan, atau ada pergeseran lempengan kan. Tanah kita ini sebenarnya selalu bergerak gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu tadi, kalau misalkan di bawah gunung ini lempengannya itu bergerak, maka dia akan memuntahkan itu tadi. Tapi biasanya kalau untuk Gunung Merapi itu sendiri, Gunung Meletus itu sendiri ada peringatan dini biasanya. Pastinya ya, dari BMKG ya. Iya benar. Masyarakat yang tinggal di sekitaran Gunung Merapi itu, Gunung Meletus itu pasti akan diungsikan terlebih dahulu. Nah, kan biasanya kalau Merapi itu kan meletus itu kan ada dua versi. Mengeluarkan lahar panas sama lahar dingin. Ya kan Bu ya. Nah, kalau lahar panas itu kan tadi kan jelas tadi Bu Pipit menjelaskan seperti itu. Kalau lahar dingin tuh sama juga atau gimana? Kok bisa dingin? Jadi dia tuh kayak bertahap. Pertama lahar dingin dulu yang keluar, kan? Tapi kalau sudah semakin parah, jangannya itu tadi. Jadi yang semakin bawah yang panas ini tadi juga ikutan naik. Gitu. Jadi lava yang panasnya itu juga ikutan keluar. Tapi kalau nggak parah-parah banget, mungkin yang bagian yang atas-atas aja yang lahar dinginnya itu tadi. Karena proses pendinginan juga kan. Bener-bener. Karena Merapi ini memang di satu sisi orang yang lingkungan yang dekat Gunung Merapi ini kan juga subur juga ya rata-rata ya. Iya, karena memang
yang dikeluarkan sama si gunung ini tadi tuh mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi memang salah satu dampaknya, dampak positifnya setelah gunung meletus itu, dia akan menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Sayangnya di Kalimantan tidak ada gunung ya. Jangan juga sih sebenarnya, kita harus bersyukur sih Pak kalau nggak ada. Oh gitu. Iya, karena kan kalau ada gunung yang aktif, ya seperti ini kita kan sering terjadinya bencana gempa dan gunung meletus itu tadi. Sebenarnya banyak loh di Balikpapan gunung. Iya. Gunung Sari, Gunung Samarinda, Gunung Stiling, ya kan? Oke. Jadi dari hal-hal seperti inilah edukasi yang sangat menurut saya sih Bu Pipit sebagai guru IPA yang menarik. Zaman saya sekolah mana ada kayak gini. Ya pokoknya intinya gunung meletus karena ini udah gitu aja. Nggak ada praktek A, B, C, D, ya kan? Seperti kayak tsunami tadi, kayak banjir tadi nggak ada. Tapi dari saya ambil kesimpulan di sini adalah tetap apapun di daerah manapun, di wilayah manapun, walaupun itu nggak ada gunungnya kah, ibaratnya nggak pernah tsunami kah, tetap kita harus menjaga lingkungan di sekitar. Dan tetap waspada. Waspada kanan kirinya, dan khususnya buat generasi-generasi penerus bangsa, jangan salah memilih sebuah ilmu, karena ilmu itu sampai mati, ya kan? Kalau Anda salah memilih ilmu itu juga salah loh. Kalau kamu salah pilih, bener kan Bu Pipit? Kalau Anda salah, bener? Sebenarnya ilmu tuh baik Pak, ya, tapi orangnya mungkin ya, orang itu kalau misalkan menggunakan ilmu itu untuk hal-hal yang tidak baik, makanya ilmu itu jadi salah, mungkin gitu ya. Kenapa saya bilang jangan salah milih ilmu, ya kan? Ibaratkan kita berinteraksi sama orang lain itu kan juga ilmu. Orang contoh ya, kalau mau saya sebutkan juga takut saya nanti nih. Nggak usah sebut merek lah. Ya, nggak usah merek kan. Ada hal-hal yang misalnya nongkrong kayak gini yuk, kita pakai ini yuk, pakai ini. Nah, terjerumus, ya kan, seperti itu. Sebenarnya memang ilmu itu positif. Tapi kembali lagi kalian tuh menerimanya baik atau tidak, seperti itu. Dan kalau bisa Bu, anak-anak sekarang ini jangan hanya ilmunya aja, etikanya pun harus dijaga. Bener ya? Karena kalau kalian mau pintar, mau cerdas, mau mau bagus karirnya, ya etika harus dijaga. Karena kalau di perusahaan kalau etikamu buruk, ya buruk juga nantinya. Seperti itu. Tapi kagum dengan kalian semua, murid-murid di sini, termasuk sama ibunya, Bu Guru, Bu Pipit, cerdas loh ini. Jangan gitu Pak. Cerdas, ya kan? Cerdas, guru milenial, ya kan? Guru apa? Ada sebutannya nggak buat guru Bu Pipit nih? Nah, nanti kalau kalian misalnya nih, kalau sudah lulus, sudah kerja, ya satu persatu silaturahmi ke Bu Pipit. Bu, saya ada rezeki nih Bu, ya kan? Seperti itu. Saya cukup dipamerin keberhasilan mereka aja udah cukup Pak. Ya sudah. Oke, kita pun juga mungkin Sekolah Nusantara pun juga bangga punya guru bukan cerdas ya, kalau menurut saya sih memahami dari aspek manapun. Terima kasih Bu Pipit sudah mengajarkan anak Nusantara. Semoga ilmunya bisa bisa diterapkan, dipahami, intinya seperti itu. Jangan salah bergaul. Itu pesan dari saya semuanya. Oke? Ini senyum-senyum terus ini. Nah, bahaya nih, kenapa nih senyum-senyum terus ini? Ini kan? Juga Pak, kami udah dikunjungi melihat langsung bagaimana proses pembelajaran anak-anak di sekolah ini. Oke. Saya kemarin tuh lihat ini karena video Anda sih Bu Pipit. Kok bagus ini, ya kan? Kayaknya sayang nih kalau nggak dibuat video nih. Nah, buat sahabat KKN, dari podcast kali ini kita bisa belajar bahwasanya penting kita harus merawat lingkungan. Tadi ada tsunami, banjir, sama Gunung Merapi. Semoga channel KKN bisa memberikan edukasi yang lain. Tunggu tayangan selanjutnya dari KKN. Terima kasih buat semuanya, buat Bu Guru semuanya. Oke, salam edukasi dari sahabat KKN. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.